Kalau kita berbicara terkait dengan perkembangan hukum adat atau keberadaan hukum adat yang sekarang itu perlu adanya harmonisasi. Artinya harmonisasi itu memang segala permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu harusnya didahulukan penyelesaiannya ya secara adat budaya di dalam masyarakat itu. Tapi itu semua terabaikan karena apa? Karena masyarakat kita itu selalu berpikir ketika ada permasalahan pasti harus diselesaikan dengan hukum positif. Artinya hukum positif ini ada hukum pidana, hukum perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya di Polesan Podcast Les Bumi Pekalongan, di Poles Bendadi Kelangenan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tidak seperti yang kemarin mengenai seni, budaya dan lain sebagainya, sejarah. Nanti pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukumnya atau hukum adat. Nah, di Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke itu sudah banyak sekali suku-suku yang mana suku tersebut masih menggunakan hukum adat. Namun, untuk perkembangan zaman sekarang itu hukum adat seolah-olah terkucilkan atau termarginalkan, tergerus di era sekarang. Seolah-olah tidak adanya hukum adat. Nah, pada kesempatan ini saya sudah mengundang beliau Bapak Pandu Irawan. Assalamualaikum. Pekerjaan sebagai advokat dan menjabat di Les Bumi sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum. Gimana kabarnya, Alhamdulillah. Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, ngomong-ngomong mengenai hukum nih Pak, perspektif hukum positif di Indonesia ini bagaimana sih Pak untuk kedudukan hukum adat itu? Dari Sabang sampai Merauke banyak suku-sukunya, kemudian ada hukum adatnya. Nah, bagaimana untuk kedudukannya sebagai hukum adat itu di Indonesia? Ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk podcast untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Sebetulnya berbicara terkait hukum adat itu sendiri, hukum adat itu sudah ada sebelum negara ini berdiri. Artinya ketika kita berbicara terkait dengan hukum adat atau masyarakat hukum adat itu tidak terlepas dari sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia juga, karena hukum-hukum adat di dalam masyarakat hukum adat itu sendiri lahir dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat sehingga menjadi diakui oleh masyarakat setempat sebagai hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Jadi posisi hukum adat itu sendiri sebetulnya ya lebih dulu sebelum hukum-hukum positif setelah era kemerdekaan, setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri, hukum adat itu sudah ada dan diakui dan sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Seiring berjalannya waktu, apalagi setelah pasca kemerdekaan, itu apalagi dengan perkembangan zaman seperti sekarang ya, dengan perkembangan teknologi, kemudian dengan era globalisasi sekarang ini, seolah-olah itu kita tidak sadar bahwa hukum adat yang selama ini itu warisan dari budaya nenek moyang kita itu termarginalkan. Padahal itu perlu kita lestarikan karena apalagi secara konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum adat ini walaupun tidak tertulis tapi diakui secara konstitusi, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B itu mengakui kelompok masyarakat kesatuan kelompok masyarakat hukum adat dan hak-haknya. Itu kedudukan hukum adat yang sebetulnya yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga, tapi sebetulnya kita mengabaikan itu. Seringkali kita menggunakan masih melestarikan
secara tidak sadar ketika kegiatan 17 Agustus ataupun momen-momen hari besar yang gitu ya. besar itu kita menggunakan pakaian adat, kita Hmm. menggunakan pakaian-pakaian tradisional adat mana itu. Tapi kita lupa akan adanya keberadaan masyarakat adat itu sendiri, artinya negara juga seolah-olah membelakangi adanya keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri. Mungkin posisinya sekarang seperti itu. Jadi kalau dilihat ya Pak, untuk pengembangannya berarti perihal pengembangan ya. Ini sebenarnya dari untuk adatnya sendiri itu ada pengembangannya tidak, atau memang tidak diberi ruang untuk berkembang hukum adat ini? Kalau kita berbicara terkait dengan perkembangan hukum adat atau keberadaan hukum adat yang sekarang, itu perlu adanya harmonisasi. Artinya harmonisasi itu memang segala permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu harusnya didahulukan penyelesaiannya ya secara adat budaya di dalam masyarakat itu. Tapi itu semua terabaikan karena apa? Karena masyarakat kita itu selalu berpikir ketika ada permasalahan pasti harus diselesaikan dengan hukum positif. Artinya hukum positif ini ada hukum pidana, hukum perdata. Nah, pidana berarti lapor ke kepolisian, sehingga tidak didahulukan secara hukum kekeluargaan. Sebetulnya hukum kekeluargaan itu sama halnya kita melestarikan atau mengedepankan prinsip-prinsip hukum adat itu sendiri. Tapi hal itu mungkin karena masyarakat sudah banyak perkembangan yang modern, teknologi modern, akses media, kemudian akses terkait dengan informasi secara global itu bisa kita akses dengan mudah dengan adanya teknologi, sehingga tradisi-tradisi adat yang itu menjadi budaya kita itu seolah-olah tergerus, kemudian seolah-olah itu terabaikan. Ya perlu adanya harmonisasi, kemudian pendekatan negara harus hadir juga di dalam mengembangkan atau melestarikan hukum adat itu sendiri dengan adanya undang-undang masyarakat hukum adat misalkan. Kalau tidak salah itu rancangan undang-undang masyarakat hukum adat itu sudah ada dan sudah masuk di dalam DPR, tapi itu mengendap di sana selama 20 tahun, nggak tahu kenapa tidak diangkat kembali, padahal itu sangat penting sekali dalam kita melestarikan ataupun yang seperti Anda sampaikan tadi untuk ibaratnya mengembangkan hukum adat, ibaratkan mengedepankan hukum adat dalam kehidupan kita sehari-hari itu, ya mau tidak mau harus dituangkan di dalam secara tertulis atau disahkan di dalam undang-undang itu sendiri. Karena tidak bisa undang-undang tertulis saja seringkali kita abaikan, apalagi aturan-aturan hukum, norma-norma hukum adat yang tidak tertulis. Iya, yang tidak tertulis. Ya pasti kan itu akan terabaikan, gitu. Sehingga pengembangan di dalam masyarakat sendiri tidak akan berkembang, artinya akan redup. Gitu. Iya. Berarti untuk termasuknya secara kedudukan itu untuk di Indonesia itu belum termasuk dilegalkan gitu ya Pak ya? Ya, secara legal konstitusi itu diakui keberadaannya. Tapi tidak tertulis. Tidak tertulis seperti aturan-aturan undang-undang positif ya. Undang-undang positif itu ya seperti undang-undang yang disahkan oleh DPR, undang-undang pemerintah, undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah itu yang namanya hukum positif. Kalau hukum adat itu hukum yang berkembang dan hidup di tengah-tengah masyarakat dan diakui oleh masyarakat itu sendiri. Kan masih ada nih, misal kayak di Bali, kemudian di Aceh itu, kalau di Aceh itu kan ada hukum cambuk, itu termasuk hukum adat juga kan? Itu sudah, kalau itu sudah hukum Islam itu. Oh, itu maksudnya hukum Islam. Hukum Islam artinya ya yang menjadi budaya juga, artinya itu kan masuk ke dalam ranah hukum Islam, tapi
itu menjadi karena budaya masyarakat Aceh yang mengedepankan hukum agama sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan mereka, sehingga itu juga masuk ke dalam hukum adat atau hukum budaya masyarakat Aceh. Namun ibaratnya rujukannya aturan agama. Berarti kalau semisal yang di Bali itu Pak, kan di Bali itu ada prosesi nyepi ya, Yeah. itu masih menggunakan hukum adat, yang mana ketika ada sesuatu kegiatan yang melanggar hari nyepi itu akan dikenakan sanksi sama pecalung Pak, apa Pecalang namanya? itu. Pecalang ya, itu namanya pecalang. Pecalang. Itu kan masih ada Pak ya. Iya, Nah, di masih Bali dipertahankan. Nah, kemudian kalau semisal di Pekalongan harusnya ada juga dong Mbak. Ya, sebetulnya kalau di lingkungan kita, khususnya di Pekalongan itu ya hukum-hukum adat itu sebetulnya ada, tapi tanpa kita sadari itu seperti hilang atau tergerus atau termarginalkan ya. Seperti misalkan adat istiadat itu kan sebetulnya masuk ke dalam ranah hukum adat. Kemudian ada hukum waris. Hukum waris itu yang seringkali dalam penyelesaian warisan itu ada yang penyelesaiannya menggunakan hukum adat, misalkan menggunakan misalkan hak atas tanah atau hak waris atau hukum perkawinan. Hukum perkawinan itu ada yang menggunakan tidak atas dasar hukum agama, ada, dan itu masih ada berkembang di masyarakat Pekalongan. Itu ada ibaratnya prosesi perkawinan yang tidak dilakukan berdasarkan hukum Islam, tapi menggunakan hukum adat. Itu ada yang seperti orang Kejawen, itu ya orang Kejawen, terus orang Islam Abangan itu ibaratnya kan itu bahasa Kejawen itu dibahasakan Islam Kejawen gitu ya. Itu sebetulnya ada tradisi-tradisi prosesi perkawinan yang masih menggunakan adat istiadat lokal, tidak menggunakan ajaran agama itu, tapi itu diakui oleh negara karena hukum adat atau masyarakat hukum adat itu memang secara konstitusi diakui oleh Undang-Undang Dasar. Berarti ada ya Pak untuk batasan-batasan, berarti termasuknya kalau misal ada yang dimasukkan, ada yang tidak, itu kan artinya ada batasan-batasannya ya, batasan-batasan sendiri. Iya, artinya gini, hukum adat itu dengan hukum adat itu diakui oleh negara, namun manakala hukum adat itu masih bersinergi dengan tujuan berbangsa dan bernegara, kemudian juga tidak mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa, itu tidak menyalahi. Sepanjang batasannya, yaitu batasannya berarti artinya tidak masih sejalan dengan tujuan pembangunan negara, tujuan negara dalam bernegara, yaitu mengedepankan persatuan dan kesatuan. Sepanjang itu masih bisa dijaga, hukum adat itu sendiri ya tidak melanggar aturan negara. Misalnya Pak, kita ya untuk Les Bumi, misal kita Les Bumi kan lembaga untuk seni budaya, kita mau mengembangkan, kita bisa kan maksudnya untuk berperan dalam hukum adat ini mungkin kan bisa. Nah, gimana sih step by stepnya? Misal katakanlah Les Bumi mau mengembangkan hukum adat nih di Pekalongan, hukum adat yang seperti apa dan lain sebagainya, itu untuk mengasih pemahaman kepada masyarakat itu seperti apa Pak? Ya, jadi bahasanya mungkin tidak mengembangkan ya, mungkin melestarikan. Melestarikan ya. Tidak mengembangkan, tapi melestarikan, karena hukum adat itu kan lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan itu tidak semua masyarakat memberlakukan hukum adat itu, hanya masyarakat tertentu saja ya. Ya mungkin peran Les Bumi di sini ya mungkin melestarikan ataupun melindungi. Dalam hal melindungi itu berarti ketika peraturan-peraturan daerah itu belum mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat hukum adat, ya paling tidak kita
bisa beraudiensi dengan pemerintah daerah ataupun dengan Dewan Perwakilan Daerah untuk paling tidak dituangkan di dalam peraturan daerah terkait dengan masyarakat hukum adat, ataupun dengan kita menyelenggarakan event-event kebudayaan. Itu sebetulnya kan budaya-budaya itu masuk ke dalam ranah masyarakat hukum adat itu sendiri, karena budaya yang kemudian diakui oleh masyarakat, kemudian menjadi rujukan dalam berkehidupan sehari-hari, itu menjadi sebuah produk hukum, namanya masyarakat hukum adat. Seperti itu. Iya. Mungkin ya Pak, kalau misal kita mau melestarikan, kira-kira kalau yang ada di Pekalongan ini apa aja sih hukum yang layak untuk katakan sebagai ini hukum adat loh ya? Ya sebetulnya nggak usah sulit-sulit ya, maksudnya ya seperti adat istiadat, seperti adat istiadat, seperti unggah-ungguh kepada orang yang lebih dituakan, itu masuk ke dalam hukum adat di masyarakat, walaupun itu kan sebetulnya sepele ya, tapi sebetulnya unggah-ungguh atau adat istiadat seperti itu sudah mulai tergerus dengan zaman. Ibaratnya orang ketika ada tradisi-tradisi seperti nyadran gitu ya, itu ada masih ada beberapa masyarakat yang masih menggunakan budaya-budaya seperti itu kan menjadi hukum adat di masyarakat yang selama ini menjadi tradisi-tradisi di hari-hari tertentu. Karena itu kemudian perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan menggunakan tradisi-tradisi adat istiadat di daerah tertentu itu kan masih di Pekalongan itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kelompok masyarakat Kejawen itu masih ada tradisi-tradisi yang masih menggunakan hukum perkawinan itu menggunakan adat Kejawen. Artinya kan itu menjadi, kalau di dalam perspektif hukum positifnya kan itu hukum perkawinan ya, walaupun kita ada yang namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terkait dengan perkawinan. Itu di dalam undang-undang tersebut kan mengatur bahwa perkawinan yang sah itu perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ajarannya masing-masing. Walaupun hukum adat itu kan tidak tertulis. Jadi ketika melangsungkan perkawinan dengan hukum adat, berarti kan tapi itu diakui oleh negara, karena secara konstitusi di dalam undang-undang dasar itu diakui walaupun tidak tertulis. Sekali lagi seperti itu mungkin hal-hal yang ringan-ringan saja lah, seperti adat istiadat, unggah-ungguh, kemudian tradisi-tradisi yang mungkin itu bisa selama ini kita terabaikan, selama ini mungkin sudah tidak pernah lagi dilakukan. Itu kan banyak yang sebetulnya yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu banyak. Itu perlu dilestarikan juga. Nah, untuk pendekatan yang ideal kepada masyarakat itu seperti apa Pak kira-kira Pak? Agar masyarakat itu mau gitu menerima gitu ya. Menerima, mau melestarikan hukum adat ini. Ya tadi yang tadi saya sampaikan di awal, itu perlu adanya harmonisasi, seperti halnya pendekatan-pendekatan secara persuasif ya, artinya masyarakat kita itu kan kadang ada yang mau menerima, ada yang tidak. Dan itu kan juga tidak mudah dalam kita memberi pemahaman-pemahaman terkait hukum yang bisa diselesaikan tidak harus dengan menggunakan aturan-aturan hukum positif. Tradisi-tradisi ataupun penyelesaian-penyelesaian sengketa atau permasalahan itu, kalau hukum positif itu dalam penegakan hukum pasti ada untung ruginya, bahkan banyak yang
pihak yang kecewa juga ketika permasalahan diselesaikan secara hukum positif itu cenderung banyak ibaratnya kerugian gitu. iya, sisi keadilannya sebetulnya banyak orang yang menerima dengan legowo. Tapi kalau sistem hukum adat itu, kalau itu betul-betul dikedepankan, itu sebetulnya itu menjadi penyelesaian yang bisa untuk kebaikan bersama sebetulnya. Hukum positif itu cenderung banyak ibaratnya kerugian gitu. iya, sisi keadilannya sebetulnya banyak orang yang menerima dengan legowo. Tapi kalau sistem hukum adat itu, kalau itu betul-betul dikedepankan, itu sebetulnya itu menjadi penyelesaian yang bisa untuk kebaikan bersama sebetulnya. Tidak ada kerugian. Ya, contoh misal seperti di Kalimantan itu ada pelanggaran, misalkan kita nebang pohon, gitu. Kalau secara hukum lingkungan kan itu harus dipenjara. Iya, harus dipenjara. Tapi kalau misalkan itu masuk ke dalam ranah hukum adat itu tidak dipenjara, tapi menggunakan sistem ganti denda ya, misalkan satu pohon itu sebanding dengan nilai kerbau dan plus hasil bumi, misalnya hasil buminya apa, makanan pokok atau apa, itu ada sanksi yang seperti itu sama bahkan di Kalimantan atau di suku Dayak itu dalam penyelesaian sengketa adat itu diselesaikan oleh Dewan Adat. Atau di Malaysia sendiri, negara tetangga kita itu sudah memiliki peradilan adat. Peradilan hukum adat sudah tertulis itu. Iya, sudah diundangkan, artinya sudah diundangkan, sudah ada undang-undangnya, dan ada peradilan hukum adat sendiri. Ada itu di Dayak itu, suku Dayak itu ada ketika ada sengketa di dalam adat, di dalam kehidupan mereka itu, mereka bawa ke peradilan adat di Malaysia, yaitu yang terdekat berarti di Sarawak. Itu ada juga, mereka mengajukan gugatan secara adat di dalam peradilan hukum adat itu di Sarawak. Malah justru negara tetangga kita itu sudah punya peradilan hukum adat. Malah kita yang hukum adat ini lahir sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan itu hukum adat itu sudah ada lebih dulu, itu malah justru sekarang ini terabaikan. Bahkan rancangan undang-undang terkait masyarakat hukum adat itu sendiri sampai mengendap di Dewan Perwakilan Rakyat itu sudah 20 tahunan itu tidak dibahas lagi. Kan ya biasalah, kalau kita itu kan sudah menjadi kebiasaan ketika aturan-aturan hukum yang tidak seksi, aturan-aturan hukum yang mungkin tidak menguntungkan secara ekonomi atau tidak menguntungkan secara politik, itu kadang diperlambat gitu. Tapi kadang kalau mengesahkan undang-undang yang seksi kemudian secara ekonomi atau secara politik itu menguntungkan, itu pasti cepat itu diundangkannya ya. Kita perhatikan pasti kan seperti itu. Tapi hal-hal yang sebetulnya sangat penting seperti masyarakat hukum adat itu perlu diundangkan, artinya RUU-nya itu perlu dibahas kembali, itu malah justru diabaikan. Mungkin tidak seksi mungkin. Mungkin tidak ada yang bisa diambil untung. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Mungkin ada, sebelum saya akhiri, ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada penonton setia kita. Iya, jadi gini. Jadi hukum adat itu sendiri kan hukum yang lahir di tengah-tengah masyarakat, atau hukum yang berkembang hidup di tengah masyarakat itu sebetulnya harus kita lestarikan, sehingga segala permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu sedini mungkin bisa diselesaikan dengan kekeluargaan atau adat istiadat yang ada sepanjang
aturan hukum adat itu sendiri tidak melanggar kehidupan bernegara, artinya tetap menjaga keutuhan NKRI, persatuan dan kesatuan, sepanjang tidak sejauh melanggar sampai ke sana, hukum adat itu perlu dilestarikan kembali. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Pandu sudah berkenan hadir memenuhi undangan sama-sama. saya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Jadi kita pilih nih hukum adat atau hukum positif. Kalau hukum positif itu kemungkinan kerugiannya banyak, kalau hukum adat itu bisa meminimalisir kerugian. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada podcast malam hari ini. Sampai jumpa untuk pertemuan podcast episode selanjutnya. Dari saya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.